Metode eksperimen dalam psikologi sosial merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Dalam eksperimen, peneliti secara aktif memanipulasi satu atau lebih variabel independen untuk melihat bagaimana perubahan memengaruhi variabel dependen. Pada penerapannya, metode eksperimen memiliki keunggulan, yaitu kemampuannya untuk menentukan hubungan sebab dan akibat. Sedangkan keterbatasan dari metode eksperimen adalah lingkungan eksperimen yang terkontrol mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasilnya bisa saja kurang valid secara ekologi. Salah satu contoh eksperimen dalam psikologi sosial adalah eksperimen konformitas yang dilakukan oleh Solomon Asch pada tahun 1951. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji sejauh mana tekanan kelompok dapat mempengaruhi seseorang untuk mengubah pendapatnya, meskipun pendapat kelompok tersebut jelas salah. Metode non-eksperimen dalam psikologi sosial merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari perilaku manusia tanpa memanipulasi variabel secara langsung. Berbeda dengan eksperimen yang melibatkan intervensi aktif terhadap variabel independen. Berikut adalah beberapa metode non-eksperimen dalam psikologi sosial. Yang pertama yaitu observasi. Peneliti mengamati perilaku individu atau kelompok dalam situasi alami tanpa melakukan intervensi. Yang kedua, survei atau kuesioner. Peneliti mengumpulkan data melalui pertanyaan yang diajukan kepada responden. Metode ini digunakan untuk mengetahui pendapat, sikap, atau perilaku sosial dari banyak individu. Yang ketiga, studi kasus. Penelitian mendalam terhadap individu atau kelompok tertentu untuk memahami fenomena sosial yang lebih kompleks. Metode ini sering digunakan untuk kasus-kasus unik atau langka. Yang keempat, wawancara. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai pengalaman, motivasi, atau pandangan individu dalam konteks sosial. Yang kelima, arsip atau data sekunder. Analisis dilakukan berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen sejarah, catatan pemerintah, atau survei yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu korelasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel tanpa intervensi. Korelasi positif menunjukkan bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat. Korelasi negatif menunjukkan hubungan sebaliknya. Namun korelasi tidak membuktikan sebab akibat. Kelebihan metode non-eksperimen memungkinkan studi yang lebih alami dan realistik, seringkali lebih praktis dan etis daripada eksperimen. Kekurangannya itu karena tidak ada manipulasi atau kontrol yang ketat terhadap variabel. Metode ini tidak dapat memberikan bukti sebab akibat yang kuat. Data juga dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang tidak terkontrol.